perkenalkan nama saya Bapak Syafira. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kesatuan Medan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen modal kerja koperasi yang mana dipimpin oleh Bu Desita Gumanti SPD MPDE yang biasa dipanggil Bu Cici. Kepada Bu Cici kami ucapkan terima kasih. Dalam manajemen modal kerja koperasi ini yang akan kita bahas ya ada 3 macam. Yang pertama, pengertian modal kerja. Yang kedua, jenis-jenis modal kerja. Dan yang ketiga, cara menghitung kebutuhan modal kerja koperasi. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari modal kerja tersebut. Apa sih pengertian dari modal kerja itu? Mari kita lihat. Modal kerja itu adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk melangsungkan dan membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis tersebut dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Adapun pengertian modal kerja ini secara umum yang dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Adapun pengertian modal kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Juminan. Menurut Juminan, modal kerja itu adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Adapun menurut Kasming, modal kerja itu atau kalau working capital merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dan menurut Harahap, working capital atau modal kerja itu disebut sebagai hasil dari pengurangan antara aktiva lancar atau harta lancar dikurangi dengan utang kerja. Ya, itulah pengertian dari modal kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja ini terdiri menjadi 2 macam. Yang pertama modal kerja permanen dan yang kedua modal kerja variabel. Modal kerja permanen itu adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya secara terus-menerus yang diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, modal kerja primer, yang kedua modal kerja normal. Modal kerja primer itu adalah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan produksi yang normal. Yaitulah pembagian dari modal kerja permanen. Selanjutnya kita masuk ke dalam modal kerja variabel. Modal kerja variabel itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, modal kerja musiman, yang kedua, modal kerja siklis, dan yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja musiman itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Sedangkan modal kerja siklis itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan modal kerja darurat adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya seperti banjir, pemogokan buruh, dan perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ketiga, yaitu cara menghitung kebutuhan modal kerja koperasi. Cara menghitung kebutuhan modal kerja koperasi itu dapat menggunakan rumus modal kerja, yang mana modal kerja itu sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar, atau modal kerja itu sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Aset lancar itu didapat dari penjumlahan aset lancar, sehingga didapat nominalnya untuk dimasukkan ke dalam jumlah aset lancar pada rumus tersebut. Selanjutnya, liabilitas lancar. Liabilitas lancar itu didapat dari penjumlahan kewajiban yang harus dibayar dalam batas waktu tertentu, sehingga diperoleh nominalnya untuk dimasukkan ke dalam rumus tersebut tadi. Sehingga didapat modal kerja sama dengan nominal aktiva lancar dikurang dengan nominal liabilitas lancar tersebut. Terima kasih. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.